Halo semuanya, balik lagi bareng saya. Kalian pernah kepikiran gak sih, setiap tahun mau masuk bulan Ramadan, kenapa ya selalu aja ada pengumuman yang beda-beda soal kapan kita mulai puasa? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas teka-teki tahunan yang satu ini. Ini dia pertanyaan yang kayaknya ada di kepala banyak orang, ya kan? Logis banget pertanyaannya, dan justru inilah yang mau kita gali lebih dalam, buat ngerti akar dari perbedaan yang udah kayak jadi tradisi ini. Oke, kita mulai ya. Jadi, fenomena ini tuh bukan barang baru. Tiap tahun hampir pasti kejadian. Dan ini yang bikin suasana di masyarakat Muslim Indonesia jadi unik banget. Gampangnya gini deh, ada dua kubu utama lah ya. Di satu sisi ada pemerintah yang biasanya satu suara sama Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, di sisi lain ada Muhammadiyah, organisasi Islam besar yang seringkali punya tanggal sendiri buat mulai puasa atau merayakan hari raya. Tapi penting banget nih buat dicatat, ini bukan konflik ya, bukan perpecahan. Ini tuh murni hasil dari perbedaan pandangan dalam ilmu agama Islam, sebuah debat intelektual yang akarnya tuh udah dalam banget di tradisi dan dalil masing-masing pihak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang agak teknis nih. Biang keladi dari semua perbedaan ini itu cuma satu sebetulnya. Gimana caranya kita nentuin awal bulan baru itu udah masuk atau belum? Kuncinya itu ada di satu kata, ruqyat. Simpelnya, ruqyat itu metode lihat langsung ke langit buat nyari hilal atau bulan sabit super tipis yang jadi penanda masuknya bulan baru di kalender Islam. Nah, ini dia nih titik bedanya. Sebagian percaya sama prinsip penglihatan global atau wujudul hilal. Pokoknya, kalau ada satu aja muslim di belahan dunia manapun yang lihat hilal, ya udah besoknya puasa buat semua. Tapi, pemerintah dan NU itu pakainya prinsip penglihatan regional atau imkanur ruqyat, yang artinya hilalnya harus bisa dilihat di wilayah Indonesia dulu, baru deh kita mulai puasa di sini. Terus pertanyaannya, kenapa sih batasan wilayah ini jadi penting banget? Ternyata alasannya itu punya dasar sejarah dan ilmu yang dalam banget. Yuk kita lihat buktinya. Jangan salah, ini bukan perdebatan anak zaman sekarang loh. Jejaknya itu bisa kita tarik mundur sampai ke zaman sahabat Nabi. Dulu pernah ada kasus, Muawiyah yang waktu itu di Damaskus sama Ibnu Abbas yang di Madinah itu beda dalam nentuin awal bulan. Dan yang bikin kaget, jarak Damaskus ke Madinah itu cuma sekitar 1.272 kilometer. Cuma loh ya. Tapi jarak segitu aja udah cukup buat para sahabat buat nganggep itu dua wilayah pengamatan yang beda. Ini jadi dasar yang kuat banget buat argumen penglihatan regional. Bahkan, ulama-ulama top zaman dulu kayak Al-Hafidz Ibnu Hajar itu udah ngejelasin kriteria sebuah wilayah itu apa aja. Pertama, ada yang namanya perbedaan matlak. Ini tuh zona geografis buat lihat bulan. Terus ada jarak qasar, ya kira-kira 90-an kilometer, jarak yang bikin musafir boleh menyingkat sholatnya. Sampai perbedaan iklim pun ternyata bisa jadi penentu batas wilayah. Oke, cukup soal teknisnya. Sekarang, kita coba geser sedikit yuk. Kita lihat gimana sih dampaknya ke urusan identitas sosial dan kebangsaan kita di Indonesia modern. Nah, ada satu pandangan yang menarik banget, ini datangnya dari seorang jenderal di BNPT. Dia dalam usahanya memahami Islam dan keindonesiaan punya kesimpulan yang cukup bikin orang mikir. Kata beliau, NU itu Islam yang 100% Indonesia, sementara Muhammadiyah itu 99% Indonesia. Pasti langsung penasaran kan? Kalau Muhammadiyah dinilai 99%, terus yang 1%-nya itu apa dong? Nah, ternyata ini jawaban si jenderal. 1% yang hilang itu, menurut beliau, adalah momen di mana Muhammadiyah nggak barengan sama negara pas mulai puasa atau lebaran. Wah, ini pandangan yang dalam ya, mengaitkan praktek ibadah sama rasa persatuan bangsa. Jadi, intinya menurut pandangan ini, momen kebersamaan nasional itu jadi kuncinya. Ide 100% versus 99% ini seakan-akan mau bilang kalau cara nentuin awal Ramadan itu bisa jadi cerminan dari identitas kebangsaan seseorang. Oke, setelah kita lihat akar masalahnya, perdebatan teknisnya, sampai pandangan soal kebangsaan, sekarang kita sampai di pesan utamanya dari semua ini. Ini nih, ada prinsip yang penting banget buat kita pegang bareng-bareng. Sumber yang kita bahas ini menekankan, kalau di area yang memang para ulama membolehkan beda pendapat, kayak soal penentuan awal puasa ini, kita tuh nggak boleh maksa harus seragam. Dan akhirnya, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar.
Perbedaan awal Ramadan di Indonesia ini jadi cerminan tantangan bangsa kita. Gimana caranya kita bisa tetap satu sebagai bangsa, tapi di saat yang bersamaan kita juga menghargai dan bahkan merayakan keragaman yang ada di antara kita. Dan yang paling unik, tahu nggak? Sumber yang kita bahas ini, di akhir tulisannya cuma nulis, just kidding. Seolah-olah mau ngingetin kita, di tengah semua perdebatan yang kadang serius banget ini, jangan lupa buat sedikit santai. Penutup yang asik banget ya buat topik sepenting ini. Terima kasih sudah menyimak.